keempat, setiap satu bulunya bernilai 1 pahala. Kira-kira hadirin ada yang pernah nggak ngitung bulu kurban, bulu kambing berapa? Kali ada yang mau ngitung besok nih jamaah Alhamdulillah? Nah, iseng-iseng saya di rumah, nggak usah keluar rumah nih, ngitung aja 1, 2, 3. Mau tahu itu berapa banyak daripada pahala yang didapati ketika kita berkurban setiap tahun? Itu nggak didapati cuma dengan sedekah biasa. Akikah aja nggak begitu. Tapi kalau kurban dihitung semuanya. Yang kelima, keutamaannya hadirin, Allah ingin melestarikan sifat dermawan umat Islam. Ya. Simbol aja ini Pak. Bukannya kita mau bersedekah setahun sekali ngasih makan fakir miskin daging setahun sekali, tapi sebagai simbol saja, filosofisnya aja. Ya, kita bersedekah kalau bisa tiap hari. Yang keenam hadirin, ya, merajut persatuan atau mempererat persatuan sesama warga NKRI. Ya. Kenapa? Ini kalau ngaji bikinnya nggak dalam, nggak ngerti ini. Ya, merajut mempererat persatuan sama warga NKRI. Kenapa? Karena daging kurban sunnah boleh diberikan kepada fakir miskin non muslim. Kali aja dengan kita berbaik hati kepada mereka, besoknya mereka mau login Pak. Apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha. Itulah amalan Islam. Asal jangan kurbannya kurban wajib. Kalau kurban wajib tidak boleh. Seperti apa kurban wajib? Kurban wajib adalah kurban yang dinazarkan. Kurban wajib, kurban yang dinazarkan. Ya Allah, apabila anak saya sembuh, ya Allah, apabila anak saya lulus, saya akan sembelih seekor kambing. Anaknya sembuh, anaknya lulus, maka daging kurbannya itu disebut kurban nazar dan haram dimakan oleh orang yang bernazar bersama keluarganya, haram diberikan tetangga yang mampu, haram juga diberikan kepada non muslim. Ini semuanya untuk fakir miskin. Makanya hati-hati itu kalau ada kurban nazar, kurban wajib, jangan disatuin di masjidnya itu dagingnya, takutnya kemakan sama orang yang mampu. Baik, hadirin, kurban itu adalah 1 kambing 1 jiwa, nggak bisa 1 kambing 1 keluarga. Ya Allah, terimalah kurban ini 1 kambing dari keluarga sekian, nggak sah. Harus disebutkan 1 jiwa dulu. Ya, 1 kambing 1 jiwa. Nanti yang 1 jiwa dan keluarga. Ya Allah, terimalah kurban ini dari saya dan keluarga. Tapi kalau ucapannya ya Allah, terimalah kurban ini dari keluarga, tidak sah. Sebutin 1 kambing 1 jiwa dulu. Nanti yang 1 jiwa boleh niatin keluarganya, orang tuanya sudah meninggal, boleh semuanya. Baik, untuk memahami lebih lanjut ini contohnya begini. Ya. Hadirin, siswa SMA. SMA berapa nih Pak? 10. Oh, baik, SMA B kan? Siswanya ada 40 siswa. Patungan mereka 1 orang 100.000. Terkumpul berapa? 4 juta. Ya,
karena gurunya nggak pernah ngaji malam Sabtu ketiga, lalu gurunya yang bilang, ya Allah terimalah kurban ini dari siswa 40 orang. Tidak sah. Bisa dipahami? Mana ada kambing patungan 40 orang. Gurunya yang satu ngerti ilmu, udah sering ngaji nih, paling depan pula ngajinya. Memang gak asal. Caranya gini, kita cari satu orang yang kita hadiahkan ini. Ya udah, siapa kira-kira? Itu aja tuh, penjaga sekolah. Setiap SMA dan SMP biasanya ada penjaga sekolah yang istrinya buka kantin juga di situ, betul? Sekolah kan ada penjaganya, ya. Yang ada tuh, itu termasuk mustahik tuh, penjaga sekolah mustahik. Akhirnya dipanggil sama gurunya. Ini gurunya ngerti ilmu. Pak, sebentar ya Bapak Guru, ini loh siswa saya sedang pembelajaran berkurban, ngumpulin uang satu orang 100.000 kan baik. Tapi kalau saya sembelih, ya Allah terimalah kurban dari 40 siswa, enggak sah. Jadi gimana Pak Guru? Ini kami hadiahkan untuk Bapak. Nanti Bapak niatin, ya Allah terimalah kurban ini dari saya, keluarga dan siswa 40 orang. Itu baru sah. Gitu. Baik. Sekarang hadirin, maksimal kurban itu berapa Ustaz? Ada orang yang hartanya meningkat itu, dari punya mobil 1, mobil 5, perusahaan sampai sekian-sekian. Apakah ketika dia punya gaji 20 juta, tiap tahun berkurban 2 kambing, kemudian 10 tahun ke depan dia punya penghasilan 20 miliar sebulannya, apakah masih pantas berkurban dengan 2 kambing saja? Makanya maksimal kurban unlimited, tidak terbatas. Minimalnya emang 1 kambing 1 jiwa, tapi maksimalnya tidak terbatas. Baik, kita buat ilustrasinya. Si A, Pak Ustadz, saya 5 jiwa, anak 3, istri sama saya punya uang pas-pasan cuma 2 juta, 3 juta Pak Ustadz. Ya udah 1 kambing, bismillah, sembelih dengan nama, ya Allah terimalah kurban dari saya dan keluarga. Si B, Pak Ustadz, saya mau lebih afdol dong dari si A, tapi duit saya nggak banyak-banyak banget, cuma kalau 2 kambing bisa nggak Ustadz? Baik, berapa jiwa Anda? Sama Pak Ustadz 5 jiwa. Ya udah, Anda mau lebih afdol, belilah 2 kambing. Ini lebih afdol dari si B, dari Pak siapa? Si A. Sembelihnya apa? Boleh dengan nama Anda dua-duanya. Ya Allah, kambing pertama terimalah dari saya dan keluarga. Ya Allah, ini kambing kedua terimalah dari saya dan keluarga. Sah, itu lebih afdol karena pengeluaran uangnya lebih banyak. Datang si C, Pak Ustadz, saya mau lebih afdol dong dari si A dan si B. Uang sih nggak masalah saya Ustadz, asal kasih petunjuk aja deh. Baik, kalau Bapak keluarganya 5 orang, anak 3 istri Anda, sembelihlah 5 kambing. Berarti 1 jiwa disembelihkan atas nama 1 kambing itu. Ya Allah terima dari suami, dari istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Itu lebih afdol. Datang lagi si D, Pak. Uangnya bukan cuma ratusan juta, duitnya dia MM-an sekarang. Pak Ustadz, saya bisa nggak lebih afdol daripada si A, B, C? Saya uang nggak masalah. Oh, kalau Anda mau lebih afdol, keluarga berapa? 5 jiwa, sembelihlah 5 sapi gitu. Sapi pertama di Masjid Al-Hamra atas nama suami, sapi kedua di kampungnya istri, katakanlah di Sumatera, ya sapi kedua atas nama istri, sapi ketiga atas nama anaknya yang sedang kuliah di Malang, di Brawijaya, di kampusnya ada masjid, ngadakan kurban, sembelih di situ. Sapi keempat disembelih di Masjid Salman ITB, anaknya sedang kuliah di Bandung. Masjid kelima, sapi kelima disembelih untuk anaknya yang sedang sekolah SMA. SMA berapa? Di sini SMA nggak ada ya? 13 sono jauh. Di sini dia betulnya. Itu SMA favorit ya. SMA 13, anaknya masih sekolah di SMA 13. Di SMA itu melakukan kurban. Ya Allah terimalah kurban ini dari putra saya yang sedang kuliah, yang sedang sekolah di SMA 13. Itu lebih afdal. Datang lagi si F.
Pak Ustadz, saya mau lebih afdol dong. Kalau yang D itu uangnya MM-an, yang F uangnya TT-an. Ya, baik. Anda mau lebih afdol, ilustrasi gimana? Berapa keluarga Anda? Sama Ustadz 5 jiwa. Kalau gitu Anda harus beli berapa? 100 sapi. Kenapa? Dalilnya Pak Ustadz, karena Nabi SAW pernah kurban 100 onta tahun 10 Hijriah. Ini dalilnya. Kita buka riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ngajinya sampai Isya saja ya. Nanti ada tanya jawab sedikit lah. Karena saya memang masih belum sehat benar maksudnya. Sedang perobatan sampai 3 bulan ke depan. Ini sudah berjalan sebulan 20 hari. Ya, karena fungsi ginjal saya dan macam-macam bermasalah. Baik, apa tadi? Nah, ini lihat dalilnya nih. Tuh, sudah ada. Kita buka yang 2800. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW berkurban fil haji, pada musim haji yang beliau berhaji. Rasul berhaji tahun berapa? 10. Pada tahun 10 Hijriah beliau berhaji, beliau menyembelih kurban mi'ata badanatin, 100 onta. Ini dalil kalau berkurban itu maksimalnya tidak terbatas. Baik. Kemudian terakhir nih sebelum kita tanya jawab, Pak Ustadz, panitia boleh nggak ngambil daging kurban? Tidak boleh. Panitia tidak boleh. Ya, tidak boleh panitia haram ambil daging sebagai jasa bayarannya, tidak boleh. Lalu gimana supaya jadi halal? Supaya jadi halal, maka ketua panitia buatlah forum pendaftaran menyembelih kambing, menyembelih sapi dengan biaya-biaya administrasinya itu. Kalau sapi berapa biasanya? 1 juta. Kalau kambing berapa? 200. Nah, terus di bawahnya tulisin NB. Mohon Bapak para pengorban, Ibu para pengorban mengikhlaskan seluruh dagingnya setelah Anda mendapat jatah, supaya kita mau bagi rata setelah fakir miskin kebagian semua. Nah, yang bawa token di sini pakai tokennya nanti. Fakir miskin dapat kupon nggak? Dapat kupon. Yang dapat kupon udah pada pulang, masih ada sisa, itu boleh dibagi kepada panitia yang membantuin sebagai sedekah, bukan sebagai tanda baik bayar. Gitu. Jadi minta halal dari siapa? Dari siapa? Dari pengurban yang datang. Makanya ditulis NB, Pak, nanti tolong dihalalkannya. Kita mau bagi rata warga juga nih, sehingga warga yang mampu boleh dibagi juga tuh. Kalau emang masih ada, non muslim juga boleh kalau masih ada. Setelah yang punya kupon dapat semua. Kemudian kurban untuk mayit. Hadirin, pertama, mayoritas ulama berkata bahwa sah dan boleh tanpa syarat apapun. Sementara Imam Syafi'i, imam kita, berada pada jalur yang lain. Imam Syafi'i berkata sah dan boleh bila ada wasiat dari almarhum ketika hidup. Jadi ketika almarhum hidupnya nggak pernah berwasiat karena anaknya emang hidupnya pas-pasan, pas almarhum meninggal tiba-tiba anaknya jadi konglomerat, bukan konglomerat, konglomerat. Anaknya mau berbakti kepada bapaknya,
Ya, kita kan mata Imam Syafi'i, Ustaz. Nggak boleh dong kata Imam Syafi'i, karena ayah saya belum meninggal, pas ayah meninggal saya masih kere itu, gaji masih UMR DKI, gaji masih apa? UMR. Sekarang dia udah punya mobil Alphard, punya perusahaan ini itu karena berbisnis online dan macam-macamnya. Lalu dia mau berkurban kan nggak boleh. Saya jawab, boleh, ikutlah yang pertama. Karena yang pertama ini dari mazhab Imam Syafi'i, jalur ulama mazhab Syafi'iyah masih ada yang membolehkan. Berarti murid-murid Imam Syafi'i itu ikutilah ini fatwanya. Di antaranya siapa? Abdul Hasan Al-Ibadi. Beliau mengatakan boleh secara mutlak tanpa ada syarat apapun. Gitu. Nah, kalau udah kurban untuk mayit, maka dagingnya Anda haram untuk memakannya. Ini dibahas oleh para ulama, bukan dari hadis. Kenapa haram dimakan oleh si A belikan kurban dan daging hewan kurban untuk bapaknya almarhum. Lalu si A ini dan anak istrinya tidak boleh ngambil jatah, haram itu. Kenapa? Karena sudah diperuntukkan kurbannya untuk mayit, maka kalau dia mau makan atau memberikan tetangganya yang mampu harus minta izin sama si mayit. Gimana minta izin?